مراكز الأنوار الصمدية وعلى آله شعاع نوره وترجمان أمره ونهيه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ووفقنا عملا صالحا وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Ikhwatal iman, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memperbaharui kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa banyak mengucapkan alhamdulillah, suatu ucapan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbu an yuhmada. Allah Subhanahu wa taala sangat suka dipuji, maka Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri. Bahkan memulai Al-Qur'an dengan surat Al-Hamd, surat yang menunjukkan kepada pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah ikhwatal iman, kita lanjutkan kembali kajian kitab Kimya'us Sa'adah lil Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu anhu wa ardhah wa qaddasa sirrahu wa nawwara dharihahu wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Pada pertemuan sebelumnya Imam Al-Ghazali pernah menyinggung tentang zikrullah, berzikir dengan bil ismil mufrad, ya, dengan zikir dengan lafzul jalalah atau dengan Allah, ya, Allah. Baik, zikir ini adalah oleh ulama sufi, ulama tasawuf disebut sebagai zikrul wasilin. Zikir untuk orang-orang yang memang sudah hatinya itu dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara zikir la ilaha illallah itu adalah zikrus sairin, orang yang berjalan menuju Allah, ya. Karena ketika kita mengucapkan la ilaha, itu tujuannya apa? Tujuannya adalah mengeluarkan segala sesuatu selain Allah dari hati. La, tiada. Kita mengosongkan hati kita dari segala sesuatu selain Allah. Ilaha, tidak ada Tuhan. Baik, apakah memang artinya kita mengeluarkan semua Tuhan dari dalam hati kita? Apakah ada Tuhan selain Allah? Tidak ada. Tetapi terkadang hati mempertuhankan sesuatu yang tidak layak dijadikan sebagai Tuhan. Ketika kita mengagungkan sesuatu lebih daripada Allah Subhanahu wa taala, artinya kita sudah mempertuhankan. Ketika kita mencintai sesuatu lebih daripada mencintai Allah, kita sudah mempertuhankannya. Ketika kita tunduk kepada, ya, makhluk lebih daripada ketundukan kita kepada Allah, itu artinya kita sudah mempertuhankan Allah. Ketika kita menganggap ada sesuatu yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala, ada sesuatu yang lebih penting dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu artinya kita sudah mempertuhankan selain Allah. Maka semuanya itu kita keluarkan dari dalam hati. La ilaha illallah, kecuali Allah. Berarti yang boleh ada di dalam hati kita, yang boleh kita agungkan, yang boleh kita cintai, yang boleh kita takuti, yang boleh kita sembah hanyalah Allah, ya. Nah, maka la ilaha ini tujuannya adalah untuk membersihkan hati kita dari selain Allah, dari mengingat selain Allah, daripada mengagungkan selain Allah, menganggap penting selain Allah, sehingga hati betul-betul bersih, ya,
Sehingga hati kalau sudah betul-betul bersih dan tidak ada di dalam hati melainkan Allah, maka apapun yang dia lihat, maka dia akan melihat Allah. Artinya dia akan melihat, dia akan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka itulah sebabnya kita dianjurkan untuk banyak-banyak berzikir dengan la ilaha illallah, tetapi dengan penuh penghayatan, bukan hanya sekedar menyebutkan dengan lisan saja, tetapi tidak ada sentuhan ke dalam hati. Ya, oleh sebab itu dibaca dengan perlahan. Supaya apa? Supaya maknanya itu bisa diresapi oleh hati, bukan hanya sekedar diucapkan di atas lisan, tetapi tidak ada sentuhan sedikit pun ke dalam hati. Ya, sehingga kalaupun banyak, ya mungkin ada satu cahaya yang masuk, tetapi tidak efektif. Nah, tetapi apabila dibaca dengan perlahan, dengan penuh penghayatan, ya, maka hati itu akan betul-betul merasakan kenikmatan, merasakan rahasia-rahasia dari zikir. Ya. Nah, maka la ilaha illallah ini adalah perjalanan kita. Perjalanan menuju apa? Perjalanan menuju Allah. Bagaimana kita sampai kepada Allah? Dengan kita menafikan segala sesuatu selain Allah. Ya. Jadi la ilaha illallah ini tujuannya adalah sekali lagi untuk membersihkan hati kita, tathhir al-qulub min al-aghyar, dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka itulah sebabnya zikir ini dinamakan sebagai zikrus sairin, zikir orang yang berjalan menuju Allah. Dan tentu di dalam perjalanan tersebut banyak rintangan-rintangan yang ada di dalam hati, yang akan menghijab kita dari merasakan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, merasakan kebersamaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, merasakan muraqabah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, apabila Allah sudah betul-betul hadir di dalam hati, maka mereka akan berzikir dengan Allah, Allah, Allah. Ya, sehingga hati betul-betul diliputi, dikuasai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam artian hati tidak lagi mengingat, tidak lagi merasakan, tidak lagi mengagungkan, tidak lagi mencintai, tidak lagi takut, tidak lagi menganggap lebih penting melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi untuk sampai kepada tahapan itu, perjalanan di dalam la ilaha ini, di dalam menafikan segala sesuatu selain Allah ini, perlu kepada perjalanan panjang, perlu kepada mujahadah. Ya, perlu kepada mujahadah untuk mengosongkan hati dari selain Allah, di mana kita berinteraksi dengan dunia dengan berbagai macam godaan, tipuan dan lain sebagainya. Tidak mudah, tetapi hanya orang yang betul-betul tulus, orang yang betul-betul ikhlas, orang yang betul-betul bersungguh-sungguh tekun di dalam membersihkan hati, Allah akan memberikan taufik kepadanya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nah, maka kalau kita lihat la ilaha illallah, ya, tadi dikatakan itu adalah zikru as-sairin, zikir orang yang berjalan. Nah, di dalam perjalanan ini artinya perjalanan kita menuju Allah itu dengan cara membersihkan hati, dengan cara tazkiyatun nafsi, tathhirul qalb. Nah, penyucian hati ini ada tingkatan-tingkatannya. Artinya kita untuk dapat mensucikan hati, kita harus suci secara zahir dan batin, luar dan dalam. Tathhir al-zahir, tingkatan yang pertamanya adalah at-tathhir al-hissi atau at-taharah al-hissiyah, kesucian fisik. Yaitu apa? Yaitu bersuci dengan berwudu atau dengan mandi. Kalau tidak ada, menggunakan air. Kalau tidak ada air, maka kita bertayamum.
Nah, itu adalah tingkatan pertama daripada mensucikan diri, yaitu mensucikan zahir kita dari al-hadas wal anjas, daripada hadas dan najis. Nah, kemudian setelah itu tathhir al-jawarih minadz dzunub wal ma'asi, membersihkan masih anggota tubuh juga dari perbuatan dosa. Kalau tadi dibersihkan dari najis, dari hadas, ya. Kemudian yang kedua, membersihkan juga anggota tubuh dari perbuatan maksiat yang zahir. Tangan punya maksiat, mata punya maksiat, telinga punya maksiat, kaki punya maksiat, perut punya maksiat, kemaluan punya maksiat. Kita bersihkan, kita jaga. Karena semua anggota tubuh kita, khususnya anggota al-a'dha al-jawarihus sab', ya, anggota tubuh yang 7 itu adalah pintu menuju hati. Apa yang disentuh masuk dalam hati, apa yang dilihat masuk dalam hati, apa yang didengar masuk dalam hati. Apabila kebaikan yang dilihat, maka kebaikan yang masuk dalam hati. Keburukan yang didengar, keburukan yang masuk dalam hati. Nah, maka kalau kita tidak menjaga anggota yang 7 ini, ya maka mustahil kita bisa membersihkan hati. Maka caranya apa? Kita tutup pintu-pintunya. Karena kalau kita ingin, misalnya kalau sedang ada angin keras, ditambah lagi dengan debu. Nah, kalau di sini mungkin nggak ada badai debu, ya. Kalau di Mesir itu setiap tahun itu 2 kali itu gelap gulita, itu sama debu semua. Pasirnya itu berterbangan. Jadi kalau kita nggak tutup rumah, itu semua masuk debu-debu itu ke dalam rumah. Nah, maka kalau kita dalam kondisi seperti itu, kita ingin membersihkan dalam rumah, tapi jendela, pintu tidak kita tutup, ya seberapa banyak pun, seberapa besar pun usaha kita untuk membersihkan yang di dalam rumah, nggak akan bisa. Tapi caranya bagaimana supaya bisa membersihkannya? Kita tutup pintunya, kita tutup jendelanya, maka sekali bersihkan maka akan bersih. Maka demikian juga untuk menjaga hati, kita harus jaga pandangan, kita harus jaga telinga, kita harus jaga tangan, kita harus jaga kaki, kita harus jaga perut, kita harus jaga kemaluan. Itulah anggota 7 yang Allah amanahkan kepada kita. Kalau itu kita betul-betul jaga, Rasulullah SAW menjamin surga bagi kita. Kemudian tahapan yang ketiga, ya, taharah, yang mensucikan diri dalam tahapan yang ketiga, ad-darajah ats-tsalisah, adalah tathhirul qalbi minar radha'il 'anil razail atau 'anil akhlaq minal akhlaqil madhmumah, membersihkan hati dari akhlak-akhlak yang tercela, ya, membersihkan hati dari akhlak-akhlak yang tercela. Seperti apa? Seperti riya, ujub, hasad, takabur, benci, dan lain sebagainya. Yang mana itu adalah penyakit-penyakit hati yang akan melahirkan akhlak-akhlak yang tidak baik. Maka setelah kita membersihkan zahir, setelah kita menjaga zahir kita dari perbuatan-perbuatan maksiat, maka kita jaga hati kita juga dari apa? Dari sifat-sifat buruk, dari akhlak-akhlak yang tidak, akhlak-akhlak yang tercela. Setelah itu baru kita hiasi dengan akhlak-akhlak yang mulia. Ya, setelah kita kosongkan dari kotoran-kotoran, kita isi dengan akhlak-akhlak mulia. Kebencian kita ganti dengan cinta. Hasad kita ganti dengan saling menghormati, saling menghargai, saling memuliakan. Ya, riya kita ganti dengan keikhlasan. Ujub kita ganti dengan syuhudul minnah, dan seterusnya, ya, sehingga hati betul-betul akan bersinar dengan sinar ketakwaan, ya. Maka ketika sampai kepada tahapan tersebut, maka orang sudah dikatakan sebagai orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Apakah tahapan itu sudah selesai? Masih belum selesai. Masih ada satu tahapan lagi, yaitu apa? Tathhirus sirri amma siwallah. Setelah itu, setelah kita kosongkan hati dari kotoran-kotoran, bersihkan hati dari kotoran-kotoran, kita hiasi dengan akhlak-akhlak yang mulia. Setelah itu,
baru kita bersihkan hati dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentu ini adalah tahapan yang paling tinggi, ya, sehingga tidak terlintas di dalam pikiran kecuali Allah, tidak teringat di dalam hati selain Allah, tidak terpandang oleh mata kecuali Allah, tidak terdengar di dalam telinga kecuali ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Kaki tidak melangkah kecuali kepada tempat yang diridhai oleh Allah. Tangan tidak berbuat kecuali perbuatan yang disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lisan tidak berbicara kecuali dengan kata-kata hikmah, kata-kata zikir yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saat itu orang akan berada betul-betul lillahi wa fillahi, ya, wa billah, ya, betul-betul lillah, ya, kemudian fillah, kemudian billah. Geraknya karena Allah, dengan Allah, untuk Allah. Nafasnya karena Allah, untuk Allah, dengan Allah. Maka disitulah akan betul-betul terrealisasi apa yang selalu kita ucapkan, la haula wa la quwata illa billah. Nah maka tujuan daripada tasawuf ini adalah untuk membawa kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang kita datang dari Allah, maka kita harus kembali kepada Allah. Tetapi pada realitanya kita sedang diculik, dilarikan, dicuri oleh siapa? Oleh nafsu, oleh syaitan, oleh dunia. Sehingga kita betul-betul tenggelam di dalam dunia, lupa kepada Allah. Allah berikan kita banyak nikmat, tapi kita tenggelam di dalam nikmat. Kita lupa siapa yang memberikan nikmat kepada kita. Apa yang Allah berikan kepada kita justru menjauhkan kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seharusnya apa yang Allah berikan kepada kita untuk mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan sebaliknya. Nah maka tasawuf ingin mengembalikan manusia dari insaniyahnya, ya, yang memang dia diciptakan sebagai hamba Allah, dikembalikan menjadi hamba-hamba yang betul-betul hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lagi menjadi hamba nafsu, hamba syahwat, hamba dunia, hamba ini dan itu. Tetapi betul-betul la ilaha illallah. Nah maka itulah sebabnya di dalam tasawuf itu ada namanya zikir bil lafzil mufrad atau bil lafzil jalalah, seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, ya, apabila hati sudah betul-betul kosong dari selain Allah, hati sudah betul-betul bersih daripada selain Allah, maka duduk berzikir dengan Allah, Allah, Allah. Maka di situ hati akan betul-betul merasakan rahasia daripada zikir ini. Baik. Nah maka zikir bilismil mufrad ini tentu memiliki rahasia, dan tentu tidak akan didapati rahasianya kecuali oleh orang yang memang sudah mengalami, ya. Dan tidak ada yang tahu, ya, apa yang ada di dalam hati kita, keadaan hati kita, ya, kecuali orang yang berzikir dan yang mengetahui zikir kita, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita berzikir dengan Allah, maka hatilah yang merasakan ada apa di balik zikir tersebut. Nah maka sangat tidak etis sekali apabila ada orang yang mengingkari bahwa zikir dengan lafzul jalalah dengan Allah ini adalah zikir bid'ah. Nggak boleh. Kenapa? Karena katanya ini tidak ada di dalam hadis. Tidak ada Rasulullah SAW berzikir dengan zikir tersebut, dan mengatakan bahwa berzikir dengan Allah itu tidak memberikan faedah apa-apa, tidak memberikan kesan apa-apa ke dalam hati. Beda dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la, kata mereka seperti itu. Kalau Allah itu tidak memberikan faedah apa-apa, tidak memberikan makna apa-apa.
Nah, tentu ini adalah ucapan orang yang memang tidak memiliki dzauq, tidak memiliki rasa sedikit pun. Ya, karena logikanya seperti ini. Bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa berzikir dengan Allah itu tidak memberikan kesan apa-apa ke dalam hati? Ya. Suatu contoh, orang misalnya kalau sedang menyukai sesuatu, ya, sedang menyukai sesuatu, maka setiap saat dia akan ingat sesuatu tersebut. Ya kan? Bahkan ketika ada orang yang menyebut nama sesuatu itu, pasti akan memberikan kesan, ya enggak? Ya. Terlebih-lebih apabila dia sudah mencintai sesuatu tersebut, maka begitu mendengar sesuatu itu tersebut, maka akan memberikan kesan yang sangat besar ke dalam hatinya. Ya. Tetapi kalau orang enggak mengenal sesuatu itu, enggak tahu apa itu, mau disebut mau nggak disebut ya nggak ada artinya, kecuali kalau sudah dijelaskan benda ini adalah ini baru dia paham. Tapi kalau orang yang sudah paham, orang yang sudah tahu, nggak perlu dijelasin, begitu menyebut namanya, mendengar namanya, itu sudah masuk ke dalam hati. Terlebih lagi apabila misalnya orang sedang apa, katakanlah sedang jatuh cinta, ya, sedang jatuh cinta dengan seseorang yang misalnya bernama Laila. Jadi Laila ini itu adalah sebuah simbol sebenarnya, ya, simbol rohani yang menunjukkan kepada kekasih yang teragung, tetapi dengan menyebut kekasih yang terendah untuk sampai kepada kekasih yang teragung. Ya, orang sedang jatuh cinta misalnya kepada Laila, apa yang akan terjadi di dalam hidupnya? Artinya kemudian Laila ini berada di tempat yang jauh darinya. Kira-kira apa yang akan dia rasakan? Setiap saat, artinya setelah lama dia bersama misalnya dengan Laila, berkenalan dengan Laila, dia betul-betul jatuh cinta dengan Laila. Kemudian suatu saat Laila pergi, nggak tahu kemana. Kira-kira apa yang dia rasakan ketika dia menyebut nama Laila? Atau mendengar ada orang yang menyebut nama Laila. Begitu dengar sedikit deh, hatinya itu, lah kenapa kok cuma mendengar satu nama tapi hatinya langsung berdebar, duk duk. Padahal hanya mendengar satu nama saja. Tapi coba orang kalau nggak kenal Laila ini, tidak ada rasa kepada Laila, tidak tahu siapa Laila, mau disebut 1000 kali pun nggak akan ada rasa. Nah, maka kita harus bedakan antara orang yang berzikir dengan rasa, yang betul-betul mengenal Allah, memang sudah sampai dan betul-betul mencintai Allah, hatinya memang sudah dikuasai oleh Allah. Ketika dia menyebut Allah, wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila nama Allah disebut, hatinya langsung bergetar. Ya, kalau kayak tadi itu dengar nama Laila langsung hatinya berdebar-debar. Nah, maka bagaimana mungkin kita bisa mengatakan bahwa zikir dengan nama Allah itu tidak memberikan kesan apa-apa? Itu hanya ucapan orang yang memang betul-betul jahil daripada tidak betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah mengenal Allah, merasakan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat Allah setiap detik itu Allah enggak pernah memutuskan nikmatnya kepadanya, dan dia merasakan itu. Bagaimana mungkin dia bisa menyebut nama Allah sementara tidak ada getaran di dalam hatinya? Ya. Nah, inilah logika yang diberikan oleh para ulama ketika mereka mengatakan bahwa zikir dengan ismullah, dengan nama Allah, ini adalah zikir orang-orang yang sudah betul-betul mengenal Allah, orang-orang yang betul-betul asyik, merindukan Allah, mencintai Allah, berbahagia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Contoh lain lagi, apabila misalnya kita takut dari seseorang, misalnya dia mengancam kita dan kita betul-betul takut kepadanya, maka kita akan berusaha untuk menjauh darinya, bersembunyi darinya. Dan kalau kita dengar suaranya, Masya Allah, itu dah gemetar. Atau kita dengar ada orang yang menyebut namanya, itu dah bingung. Padahal baru sekedar mendengar satu nama. Nah, ini menunjukkan bahwa satu nama, apabila nama itu sudah betul-betul dikenal, betul-betul dicintai, betul-betul dirasakan,
maka akan bukan hanya memberikan kesan, bahkan akan menggetarkan seluruh anggota tubuh. Nah, maka sangat-sangat bodoh sekali, konyol sekali apabila mengatakan bahwa zikir dengan lafzul jalalah itu sama sekali tidak memberikan kesan dan tidak memberikan faedah apa-apa. Ya betul, bagi orang yang masih hatinya dikuasai oleh selain Allah, dipenuhi oleh selain Allah, masih la ilahanya ini masih belum mutahaqqik di dalam dirinya, ya betul. Ya, tidak akan dapat memberikan faedah apa-apa. Oleh sebab itu zikir ini dinamakan sebagai zikir al-wasilin, zikir orang-orang yang sudah sampai, orang-orang yang ma'rifah, orang-orang yang muhibbin, ya, orang-orang yang mencintai, sehingga menyebut Allah saja itu sudah menggetarkan hatinya, ya. Dan tentu banyak sekali dalil-dalil. Kalau dikatakan tidak ada dalil, maka sebenarnya banyak dalil-dalil di dalam Al-Quran secara umum, ya, walaupun mungkin secara khusus, ya, mungkin tidak ada, tapi secara umum itu di dalam Al-Quran pun Allah sudah Subhanahu wa taala telah isyaratkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkurisma rabbik", sebutlah nama Tuhanmu, ingatlah nama Tuhanmu. Nama Tuhanmu siapa? Allah. Kalau kita mengatakan kabbirillah, bertakbirlah kepada Allah, kita katakan apa? Allahu Akbar. Sabbihillah, bertasbihlah kepada Allah, kita katakan apa? Subhanallah. Ihmadillah, pujilah Allah, kita katakan apa? Alhamdulillah. Nah, maka uzkurisma rabbik, sebutlah nama Tuhanmu. Nama Tuhanmu siapa? Allah. Ya. Maka ketika kita mengatakan Allah, berarti kita sudah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ud'ullaha." Ya, katakanlah, panggillah, serulah nama Allah. Awir Rahman atau Ar-Rahman, atau dengan siapa saja, dengan nama-nama Asma'ullahul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Salam, dan seterusnya. Sebut dengan nama apapun, ya. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Ya. Artinya kalau orang hatinya sudah betul-betul dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang dia lihat, dia akan melihat Allah. Apapun yang dia dengar, dia akan dengar Allah. Apapun yang dia rasakan, dia akan merasakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia akan melihat Asma'ullahul Husna ini akan bertajalli di dalam hidupnya. Dia dapatkan rezeki, ya, artinya Allah menampakkan dirinya kepadanya dengan nama Ar-Raziq, karena yang memberikan rezeki adalah Allah. Ketika kita mendapatkan manfaat, maka kita akan ingat nama Allah An-Nafi'. Ada yang berbahaya, kita lihat Allah menampakkan dirinya dengan sifat, dengan nama Ad-Dar. Kita mendapatkan kebaikan, Allah menampakkan dirinya dengan nama Al-Bar. Allah memberikan taubat, memberikan ampunan kepada kita, Allah Subhanallah. Maka tidak ada pun, ya, satu nama yang kita sebut kecuali kita akan rasakan di dalam kehidupan kita. Itu apabila hati itu betul-betul sudah dikuasai oleh mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian di antara hadis-hadis yang disebutkan oleh para ulama, ya, berkenaan dengan zikir dengan lafaz Allah ini, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la taqumus sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Ya, tidak akan bangkit kiamat, ya, sampai tidak ada lagi di dunia ini orang yang menyebut Allah Allah. Artinya tidak ada yang berzikir sama sekali, tidak ada yang menyebut nama Allah lagi. Wa fi riwayatin la taqumus sa'atu wa ala ahadin yaqulu Allah Allah. Kiamat tidak akan bangkit selama masih ada orang yang mengatakan Allah Allah. Nah, maka di dalam dua hadis ini, ya, disebutkan ada isim mufrad atau isim jalalah.
ya, dan diulang-ulang lagi, ya, bukan hanya mengatakan selama la yuqalu fil ardi Allah, tapi Allah, Allah, ya. Qala at-Tayyibi makna hatta la yuqal Allah Allah ay hatta la yuzkar asmullah wa la yu'bad, yakni tidak ada lagi orang yang menyebut nama Allah, ya, tidak ada lagi yang menyebut namanya, dan namanya adalah Allah. Orang betul-betul lupa, ya, dan sudah tidak disembah lagi. Kama fi Mirqatil Mafatih lil Allamah Ali Al-Qari. Nah, maka ayat-ayat dan hadis-hadis ini itu semuanya menganjurkan kepada kita untuk berkenaan dengan zikir, ya, yang datang secara umum, ya, artinya Allah perintahkan kita untuk berzikir itu secara umum. Maka kita berzikir dengan cara yang ada di dalam Al-Quran, dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, semuanya itu adalah merupakan perintah zikir. Karena zikir ini juga termasuk dari ibadah yang memang dibebaskan caranya, gitu. Tidak ditentukan tata caranya seperti kita sholat, seperti kita puasa, yang mana tata caranya itu memang sudah diatur, maka kita tidak boleh merubahnya. Tetapi kalau zikir itu diberikan kebebasan secara mutlak, mau duduk, mau berdiri, mau berbaring. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi berzikir dalam keadaan berdiri boleh berzikir enggak? Boleh. Dalam keadaan duduk boleh enggak? Boleh. Dalam keadaan tidur boleh enggak? Di pasar boleh enggak? Di kantor boleh. Semua di mana-mana. Zikir itu adalah mutlak. Ya. Nah, maka sebagaimana juga tidak ada, para ulama mengatakan sebagaimana ada isyarat-isyarat tentang zikir dengan ismil mufrad, dengan lafzul jalalah, ditambah lagi tidak ada larangan dari Rasulullah SAW untuk menyebut nama itu. Bahkan kathir minal ulama, kebanyakan ulama mengatakan bolehnya berzikir dengan al-ismil mufrad. Ya, walaupun memang sebagian ada ulama seperti Ibnul Qayyim, Imam Ibnu Taimiyah, yang kemudian menjadi ya patokan dan rujukan daripada orang-orang salafi yang mengatakan zikir dengan lafzul jalalah itu ya bid'ah, enggak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah enggak pernah berzikir dengan zikir tersebut. Lah Allah di dalam Al-Qur'an mengatakan uzkur isma rabbik, sebut nama Tuhanmu. Nama Tuhanmu siapa? Allah. Lah Allah perintahkan kita untuk menyebut nama Allah, nama Tuhan yaitu Allah. Allah perintahkan kita untuk bertasbih, sabbih isma rabbikal a'la, bertasbih dengan nama Tuhanmu yang subhanallah. Fasabbih bismi rabbikal azim, bertasbih itu apa? Mengatakan Allah, subhanallah. Ya. Maka sungguh tidak etis sekali apabila kita mengatakan bahwa tidak boleh berzikir dengan lafzul jalalah. Baik. Qala al-Allamah Ibnu Abidin, kita lihat ucapan para ulama-ulama. Baik. Kalau para ulama dan banyak ulama mengatakan boleh, lah bagaimana kita boleh mengatakan bid'ah? Kecuali memang semua ulama sepakat mengatakan enggak boleh, ya baru kita mengatakan bid'ah, baru kita ingkari. Ya. Bahkan di dalam kaidah mengingkari suatu perbuatan itu tidak boleh kita mengingkari suatu perbuatan apabila ada ulama lain yang mengatakan boleh. Secara pribadi kita di dalam mengambil sikap, kita boleh mengambil sikap haram atau gimana, tetapi kalau ada yang membolehkan, kita enggak boleh menyalahkan orang yang mengatakan itu boleh. Kalau diingkari secara mutlak oleh para ulama, baru kita katakan ini mungkar. Tapi kalau masih di dalam ranah perselisihan, ranah ijtihad, enggak boleh. Terlebih lagi dengan zikir lafzul jalalah. Ya. Di sini banyak ulama yang menyatakan bahwa boleh berzikir dengan zikir tersebut. Misal Al-Imam Al-Allamah Ibnu Abidin, ya, di antara tokoh ulama Hanafiyah, imam madhab Hanafi, inda syarhil basmalah, ketika mensyarah tentang bismillah, wa kalamuhu an lafzul jalalah, dan beliau berbicara tentang lafzul jalalah, yaitu lafzul jalalah yaitu Allah. Beliau mengatakan rawa Hisham an Muhammad
Muhammad ibn al-Hasan Asy-Syaibani an Abi Hanifah annahu qala Allah ismullahil a'zam. Allah itu adalah, ya, lafzul jalalah adalah ismullahil a'zam. Wa bihi qala At-Tahawi, dan itu juga pendapat Imam At-Tahawi. Wa katsir minal ulama'i, dan banyak ulama, wa aktsarul arifin, dan ya kebanyakan orang-orang yang arif billah, hatta innahu la dzikra indahum li sahibi maqamin fawqa adz-dzikri bihi, sehingga mereka mengatakan bahwa tidak ada zikir yang lebih tinggi bagi orang yang sudah sampai kepada makom itu, kepada makom ma'rifah, makom yang betul-betul sudah segala sesuatu keluar dari hatinya, itu tidak ada zikir yang lebih tinggi daripada zikir Allah. Ya, karena tujuan daripada kita zikir Allah itu adalah zikir la ilaha illallah, itu kan betul-betul menafikan segala sesuatu. Tujuannya apa? Supaya hanya ada satu saja, yaitu Allah. Nah, kalau segala sesuatu itu sudah hilang, ya sudah, tinggal ada Allah. Artinya apa? Ketika orang berzikir dengan Allah dan dia sudah betul-betul sampai kepada makom ma'rifah, makom tajrid. Tajrid itu betul-betul segala sesuatu itu sudah kosong dari dalam hatinya selain Allah. Memang dia tidak mengucapkan la ilah dengan lisannya, tetapi sudah dipraktikkan dengan perbuatannya. Ketika mengatakan Allah, memang tidak terucap dengan lisannya la ilaha itu, tetapi sudah diucapkan dengan tindakan, dengan perbuatan, dengan sikap. Ya. Artinya perbuatannya, hatinya sudah mengatakan la ilaha illallah. Kemudian hati menegaskan Allah, 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 Allah. Itu memang sudah enggak ada selain Allah sudah. Ya. Nah, seperti yang disebutkan oleh di dalam Syarh At-Tahrir li Amir Al-Hajj. Li Amiril Hajj. Itu nama seorang ulama. Wa qala al-'allamah al-Khadimi wa'lam anna ismal jalalah Allah huwa al-ismul a'zam. Ketahuilah bahwa ismul jalalah Allah adalah ismullahil a'zam. Itu al-ismul a'zam, nama yang paling agung. Menurut siapa? Inda Abi Hanifah wal Kisai wasy'abi wa Ismail ibn Ishaq wa Abi Habs wa sa'iri jumhuril ulama. Dan jumhur ulama mengatakan bahwa Allah itu adalah al-ismul a'zam. Wa huwa i'tiqadu jamaahiri masyayikhis sufiyah, dan itu adalah keyakinan daripada jumhur mayoritas ulama-ulama tasawuf. Wa muhaqqiqil arifin fa innahu la dzikra, ya, maka tidak ada zikir bagi orang yang sudah sampai kepada makom yang tadi kita sebutkan melebihi, ya, zikir dengan Allah, ya, mujarradan. Qala Allah Ta'ala li nabihi alaihi salatu wassalam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulillah. Qul itu artinya apa? Katakanlah, sebutlah, katakanlah Allah. Thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Kemudian tinggalkan mereka, ya, tinggalkan mereka tenggelam di dalam kelalaian mereka. Artinya tinggalkan segala sesuatu selain Allah. Katakanlah Allah dan kosongkan hati daripada selain Allah. Qala Sayyidut Ta'ifah al-Imam Al-Junaid quddisa sirruhu. Imam Al-Junaid Abdul Qasim Al-Junaid qaddasallahu sirruhu mengatakan, dzakiru hadzal ismi dzahibun an nafsi. Orang yang berzikir dengan nama ini, yaitu dengan lafzul jalalah, zahibun an nafsi, itu orang-orang yang memang betul-betul fana dari dirinya. Artinya dia sudah tidak merasakan dirinya sendiri, tidak merasakan segala-galanya. Yang dia rasakan hanyalah Allah. Muttasilun bi rabbih, terhubung, tersambung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Qaimun bi ada'i haqqihi, dan berdiri tegak di dalam menjalankan hak-hak kewajibannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nadhirun ilaihi biqalbihi, memandang Allah dengan hatinya. Qad ahraqat anwarus syuhud sifat basyariyah, di mana cahaya daripada syuhud, cahaya penyaksiannya kepada Allah itu sudah
membakar semua sifat-sifat basyariah. Sifat-sifat basyariah itu apa? Sifat-sifat kemanusiaan, yaitu yang disimpulkan di dalam fenomenal, yaitu kitab Al-Hikam. Kitab Al-Hikam Al-Ataiyah. Ini adalah gurunya adalah Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi gurunya adalah Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Ya. Imam Abul Hasan Asy-Syadzili gurunya adalah Abdus Salam Ibnu Mishis. Beliau mengatakan apa? Liyakun dzikruka Allah, Allah. Hendaklah zikirmu adalah Allah, Allah. Ya, dan tentu ini adalah nasihat kepada orang-orang yang sudah mengenal Allah. Dan banyak lagi ucapan-ucapan para ulama. Di antaranya Imam Ibnu Ajibah, beliau mengatakan falismul mufrad Allah huwa sultanul asma. Nama Allah, ya, lafzul jalalah adalah sultanul asma, sultannya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wasmullahil azam, itu adalah nama yang teragung. La yazalul muridu yadhkuruhu bilisanihi wa yahtazzu bihi hatta yamtaziza bilahmihi wa damihi. Dan apabila seorang murid senantiasa berzikir dengan nama itu dengan lisannya, ya, sehingga terasa getarannya, sehingga mendarah daging, ya, bercampur dengan darah dagingnya, sehingga apabila mendengar nama Allah, ya, isma'adza wajilat qulubuhum, ya, maka hatinya akan bergetar. Apabila hati bergetar, maka akan terasa getarannya juga ke seluruh anggota tubuh. Tasri anwaruhu fi kulliyatihi wa juz'iyatihi, di mana cahaya daripada zikir itu pun akan mengalir, terpancar di dalam seluruh, ya, keseluruhannya, ataupun di dalam setiap parsial, setiap bagian dari tubuhnya. Fayantaqilu dzikru ilal qalbi thumma ilal ruhi thumma ilal dzir. Awalnya adalah zikir dengan lisan, ya, dibiasakan zikir dengan lisan, Allah 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 Allah, la ilaha illallah. Itu kan zikir apapun juga, ya. Pertama memang ada di lisan, kemudian nanti apabila sudah terbiasa akan masuk ke dalam al-qalb, masuk ke dalam hati. Artinya dengan banyak mengulang nanti akan masuk dalam hati, karena pengulangan itu akan menjadikan kita banyak ingat, sehingga ketika kita tidak mengulanginya ada sesuatu yang terasa hampa gitu. Seperti kita biasa berteman dengan seseorang, tiba-tiba nggak ada gitu, maka akan terasa di dalam hatinya, walaupun mungkin dalam keseharian biasa-biasa saja gitu, tapi ketika dia nggak ada, kok ada sesuatu yang hilang gitu. Artinya itu sudah masuk di dalam, kesannya itu sudah masuk di dalam hati. Maka demikian juga ketika orang banyak berzikir dengan lisannya, terus diulangi, pasti akan ada cahaya yang akan menembus ke dalam hatinya, ke dalam qalbnya. Nah, kemudian apabila sudah maknanya sudah masuk ke dalam hati, maka akan menembus ke dalam rohnya, ya. Kemudian daripada roh akan berpindah ke dalam sirnya. Sir itu adalah bagian terdalam di dalam hati, yang disitulah Allah menitipkan rahasia-rahasianya yang tidak diketahui kecuali oleh orang tersebut dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yattali'u alaihi, malak, bahkan malaikat pun gak akan melihat apa yang ada di dalam sir tersebut. Wala asyaitan fayufsiduhu, bahkan setan pun tidak akan mengetahuinya, ya. Dari lisan ke qalb, ke ruh, ke sir. Tapi apa perbedaan antara qalb, ruh dan sir? Sebenarnya dia itulah satu. Tapi kalau kita ibaratkan seperti apa? Seperti rumah. Maka dalam rumah itu dinamakan qalb. Qalbul bait, artinya apa? Di dalam rumah. Ya, seperti ruang tamu itu sudah masuk di dalam qalb. Nah, ini kalau kita analogikan seperti ini. Ya. Yang masuk ke dalam rumah kita itu tentu tidak sembarangan orang, ya enggak? Enggak semua orang kita izinkan masuk ke dalam rumah. Siapa yang kita izinkan? Orang-orang yang sudah kita kenal. Itu pun kita baru izinkan masuk ke dalam ruang tamu gitu. Belum boleh masuk ke dalam yang lebih dalam lagi. Nah, maka dalam rumah itu, yaitu ruang tamu itu sudah dinamakan sebagai qalb. Maka itu juga ibarat hati manusia, ya. Batinnya, ya, batinnya yang paling luar itu namanya zahir, dari batinnya yang paling luar itu namanya qalb. Kemudian batin
dalam daripada hatinya itu dinamakan ruh. Ya kalau kita contohkan dengan rumah, maka masuk di dalam ya kamar utama, kamar tidur misalnya. Itu apakah semua orang yang kita izinkan masuk ke ruang tamu itu kita izinkan masuk ke kamar itu? Ke kamar apa? Ke kamar tidur? Enggak. Yaitu orang-orang yang memang sudah betul-betul dekat. Ada keakraban, ada terjalin cinta. Ya, keluarga-keluarga khusus yang boleh masuk ke situ. Ya, maka demikian juga orang ketika dia baru mencintai Allah, ya, maka Allah ya akan bertajalli di dalam qalbnya. Kemudian apabila dia semakin mencintai Allah, semakin terjalin cinta dengan Allah, maka akan semakin erat sehingga Allah mulai memasukkannya ke dalam sesuatu yang lebih rahasia lagi. Akan disingkapkan rahasia-rahasia yang tidak diberikan sebelumnya. Nah, maka demikian juga orang yang boleh masuk ke dalam ruang khusus ini adalah orang-orang khusus saja, orang-orang tertentu. Kemudian di dalam ruang khusus itu ada sesuatu yang lebih dalam lagi, di mana tempat kita menyimpan rahasia-rahasia, permata dan lain sebagainya. Dan tentu tidak semua orang yang diizinkan masuk ke kamar bisa memiliki akses ke situ. Siapa yang bisa kita berikan akses kepada tempat rahasia itu? Orang-orang yang sudah menyatu dengan diri kita, yang kita katakan anta ana wa anta ana, yaitu kamu adalah aku adalah kamu, yaitu orang-orang yang memang sudah menyatu di dalam cinta yang tidak ada rahasia lagi di antara kita. Nah, itulah ibarat kecintaan seorang hamba dengan Allah dan Allah kepada hambanya akan demikian juga. Maka apabila orang itu sudah betul-betul menyatu dengan Allah di dalam cinta, maka disitulah Allah akan melimpahkan rahasia-rahasianya yang tentu tidak akan disingkap kepada selainnya. Ya, nah maka itulah qalb, roh dan sir. Ya sebenarnya satu semuanya itu satu, tetapi tahapan-tahapan ma'rifahnya, tahapan-tahapan mahabbahnya itulah yang menjadikannya memiliki nama yang berbeda-beda. Terus apa bedanya dengan nafsu? Juga nafsu itu sama juga, nafsu juga di dalam hati juga, tetapi nafsu ketika dia kotor, hati ketika kotor, itu namanya nafsu. Maka dikatakan an-nafsul ammarah, al-ammarah bisu. Kemudian ketika dia sudah mulai sedikit bersih, artinya mulai mengenal kebaikan, tapi masih terkadang berbuat keburukan, namanya an-nafsul lawamah. Lawamah itu artinya apa? Selalu menyalahkan dirinya sendiri. Artinya apa? Menyesal. Ya, artinya kenapa? Karena dia mengenal kebaikan, dia lakukan kebaikan, tapi sesekali terjatuh, masih belum kuat gitu. Masih belum kuat di dalam kebaikan tersebut, terjatuh di dalam perbuatan dosa, menyesal. Maka menyalahkan diri sendiri, kenapa saya melakukan itu? Nah, maka artinya itu sudah menandakan bahwa dia sudah mengenal kebaikan, tetapi masih belum kuat di dalam kebaikan tersebut. Kemudian apabila keburukan itu betul-betul dia lupakan, maka akan sampai kepada an-nafsul mutmainnah, sudah tenang di dalam kebaikan, sudah tidak berpaling lagi, artinya tidak menginginkan lagi perbuatan-perbuatan maksiat tersebut. Kenapa? Karena sudah tenang, merasa nyaman, sudah terbiasa dengan sesuatu yang bersih, maka melihat sesuatu yang kotor itu jorok, ya kan? Akan risih gitu. Ya. Tapi kalau orang yang masih baru belajar kebersihan, ya kadang bersihnya nanti sekali kotor lagi, dan ya kayak anak-anak gitu. Ya, dimandiin, nanti main debu lagi, dimandiin lagi, debu lagi. Ya, itu masih tahapan nafsul lawamah. Tapi kalau sudah dia sudah merasakan kenikmatan dari bersih, kenyamanan dari bersih dan lain sebagainya, maka sudah sampai kepada tahapan an-nafsu al-mutmainnah. Setelah itu apabila dia sudah nyaman di dalam ketenangannya, di dalam kebaikan, maka akan naik, berubah namanya, tingkatannya menjadi an-nafsul mulhamah. Nah, di mana dia di situ akan mendapatkan ilham-ilham berupa kebaikan-kebaikan, bisikan-bisikan, tetapi kebaikan-kebaikan, inspirasi dan lain sebagainya yang menjadikannya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya an-nafsul mulhamah. Kemudian semakin dibersihkan, semakin diisi hatinya, akan dapat gelar baru lagi, namanya an-nafsul radiyah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyah. Dia sudah sampai kepada makom ridho. Ya,
Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Artinya apapun yang diberikan oleh Allah, ridho itu datang dari Allah. Maka dia sudah sampai kepada makom ridho. Maka namanya an-nafsur radiyah. Gelarnya sudah, tingkatannya sudah lebih tinggi lagi. Ada nggak lain tingkatan lain? Ada lagi, yaitu apa? An-nafsul mardiyah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridho dan diridhoi. Kalau orang sudah tahakuk dengan makom ridho, pasti dia akan mendapatkan gelar mardiyah, yaitu dia diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu apa? An-nafsul kamilah, sudah sempurna. Dan lil kamali darajat, dan kesempurnaan itu pun memiliki derajat-derajat yang tidak ada akhirnya. Nah, maka di sini semuanya sebenarnya nama nafsu semua. Nafsu, ya, hati itu adalah ya nafsu juga, tetapi melihat kepada sifat-sifatnya itu akan menjadikannya memiliki nama yang berbeda-beda. Ya kayak kita di dalam pendidikan. Jadi ini adalah jenjang pendidikan hati. Gelar-gelar yang didapatkan oleh hati di dalam jenjang pendidikannya di dalam berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kayak kita itu tingkatan pertama itu kita masuk apa namanya? Masuk TK. Nah, ini masih an-nafsul ammarah bisu, di mana anak-anak itu kan memang nggak bedakan mana baik mana buruk. Yang dia tahu apa yang saya suka, apa yang saya inginkan, itu saja yang dia ketahui. Ya, dan dia tidak berpikir apakah yang ingin dia lakukan itu adalah baik atau enggak, akibatnya buruk atau enggak pikir. Yang penting saya suka. Berarti itu namanya an-nafsul ammarah bisu. Kemudian SD. Nah, SD tingkatan kedua namanya apa? Udah SD itu ya berarti sudah mulai diajarkan kebaikan, mengenal, maka sudah an-nafsul lawamah, ya, an-nafsul lawamah. Setelah itu semakin diajarkan selama 6 tahun, naik kelas menjadi SMP gitu. Ya, SMP. Maka SMP ini sudah an-nafsul, ya katakanlah kalau kita analogikan an-nafsul mutmainnah. Setelah itu naik kelas lagi menjadi SMA, menjadi an-nafsu al-mulhamah. Setelah itu masuk kuliah S1 namanya apa? An-nafsur radiyah. Masuk S2 namanya al-mardiyah. Masuk S3 namanya apa? S3 udah an-nafsul kamilah sudah. Ya sama di dalam jenjang pendidikan pun itu ada 7 tingkatan juga, dari TK, SD, SMP, SMA, kemudian S1, S2, S3. Ya, S3 itu adalah an-nafsul kamilah. Nah, baru setelah itu an-nafsul kamilah ini adalah tahap penyempurnaan. Awal tahap kesempurnaan itu adalah, kalau di dalam bidang pendidikan itu adalah udah gelar doktor, itu artinya jenjang pendidikannya itu sudah sempurna. Apakah betul-betul sempurna? Itu adalah langkah awal menuju kesempurnaan. Setelah itu ada lagi apa? Ada asisten profesor, ada profesor lagi. Setelah itu apa? Setelah itu almarhum. Itu adalah gelar yang terakhir sudah. Al-maghfur lahu, ya, itu udah gelar yang terakhir, udah nggak ada gelar lebih daripada itu. Maka demikian juga di dalam jenjang pendidikan hati pun ya ada tahapan-tahapannya. Di an-nafsu apa? An-nafsul ammarah bisu, kemudian terus diajarkan menjadi an-nafsul lawamah, diajarkan lagi, dididik lagi menjadi an-nafsul mutmainnah, dididik lagi, yang mendapatkan pendidikan maka naik derajatnya jadi an-nafsul al-mulhamah, kemudian an-nafsul radiyah, kemudian nafsul mardiyah, kemudian an-nafsu al-kamilah. Setelah itu irji'i ila rabbika. Kalau udah seperti itu dah al-maghfur lahu atau al-marhum atau rahimahullah, ya, maka disitulah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, ya. Nah, maka kita harus tetap berusaha untuk melalui jenjang pendidikan hati tersebut, sehingga kita dipanggil, bahkan mendengar panggilan Allah nanti ketika kita akan keluar dari dunia ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli
jannati. Artinya kita harus betul-betul kembali untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah itu artinya betul-betul melepaskan diri dari kehambaan selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau diibaratkan di dalam perhambaan itu dulu, dia akan betul-betul dianggap sebagai orang yang merdeka ketika dia sudah betul-betul tidak ada ikatan lagi dengan tuannya. Nah, maka di dalam istilah perhambaan itu dulu ada namanya al-mukatab. Mukatab itu artinya dia ingin memerdekakan dirinya, dia membayar dirinya, dia misalnya dengan mengkredit dirinya sendiri, ya setiap bulannya bayar sekian. Kalau masih ada 1% belum dibayar, dia masih namanya hamba, dia masih belum merdeka. Maka demikian juga seorang hamba kalau masih ada sedikit di dalam hatinya ya selain Allah, ya artinya mencintai melebihi daripada kecintaan Allah. Bukan berarti kita nggak boleh mencintai selain Allah, tapi cinta kita kepada selain Allah adalah lillah, karena berdasarkan kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bima 'allamana wa an yu'allimana 'ilman nafi'a wa yazidana 'ilma wa yarzuqna fahma wa yuwaffiqna 'amalan salihan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.